dia? Beda tuh Yesus dengan Tuhan Yesus. Jawab itu dulu, sebutannya berarti berbeda. Yesus bukan Tuhan, betul tidak? Yesus ya Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Aduh, kenapa lagi Tuhan Yesus? Yesus, gimana kau ini? Aku tanya, Yesus itu manusia atau Tuhan? Manusia. Ah, berarti bukan Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan. Macet juga akal kau ini. Makanya tadi kutanya, atas dasar apa kau nyembah Yesus, saudaraku? Dengan jelas dia mengatakan di situ, hampir semua ayat menjelaskan. Paulus, dengar dulu. Hampir semua ayat menjelaskan, Bung, dia bukan Tuhan. Bahkan tidak ada dia menyebut dirinya untuk disembah. Tidak ada, hanya kalian saja. Karena kalian lebih mengandalkan doktrin daripada akal sehat kalian. Makanya ku bilang, bagaimana caranya kalian mau memahami Al-Quran, sedangkan di Bibel kalian saja kalian tak paham, Bung. Itu yang harus kau perbaiki. Tadaburi dulu Bibelmu, apa maksudnya, baru kau merujuk ke Al-Quran. Baru kau sok-sok ambil-ambil ayat ini. Gak jelas kau, Bung, gak jelas. Tuh, udah jelas-jelas dia manusia, dia utusan, dia nabi. Kau malah nyembah dia. Makanya ku tanya, atas dasar apa kau nyembah Yesus? Makanya dengan tema Yesus itu nggak jelas. Saya menyembah Tuhan Yesus, bukan Yesus. Kau muter-muter kau ini dari tadi muter-muter. Kulihat kau, Paulus. Nama kau ini hampir sama dengan Nabi Rasul Paulus kau itu. Assalamualaikum Bang Ardiansa, Bang M Kurnia, pejuang Rana. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurundaku, waalaikumsalam. Gurunda coba kemana ya? Lari. Jawab dulu itu Paulus. Kemana dia, Bang? Lari. Ya Allah, ya Robbi, Tuhan. Ya, silakan Gurundaku, Bang Ardiansa. Lanjut aja, Bang. Ardiansa datang, dia lari, takut ya. Takut dia. Ya, lanjut aja dulu, Bang. Lanjut aja, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Jojo, ada yang mau ditanyakan untuk Bang Jojo ini? Ada Bang Ardiansa, ada Bang Zuma, ada Bang Iksan nih, silakan Bang. Iya, saya Jojo, saya seorang Muslim. Saya mau bertanya. Silakan konsep dari orang-orang Nasrani itu penebusan dosa. Saya tadi juga masuk di kolom lain ya, maaf ya, di ini kolom lain. Mereka tetap kekeh yang namanya nebus dosa itu ya katanya Isa Al-Masih. Sementara menurut keimanan saya Isa Al-Masih itu kan manusia. Di tiang salib aja dia nggak bisa berbuat apa-apa. Gimana mau nebus dosa? Gitu loh. Dan bukan Nasrani bang, Kristen bang. Iya, Kristen. Ya. Dan saya bertanya lagi, siapa sih pengikut setianya Nabi Isa? Saya bilang gitu. Ya mereka katanya. Ya, saya jawab ya kami orang Muslim ngikutin, kami bersunat, dilarang memakan babi, kami tidak makan, saya bilang gitu. Terus juga tidak minum khamar, tapi mereka tetap kekeh. Itu tidak ada katanya. Itu dibolehkan katanya. Itu gimana sih konsepnya mereka? Bingung. Ya udah nanti aja tanya kalau ada Kristen ya. Iya boleh bang. Ya lanjut host. Iya, untuk teman-teman Kristen ya silakan ya, ini ada teman kita ini mau bertanya, dianya teman-temannya. Untuk Kristen silakan yang di bawah teman-teman. Ini Bang Zuma, assalamualaikum. Udah selesai belum nih Bang Zuma ini? Ada. Ya untuk teman-teman yang Kristen di bawah ya silakan ya teman-teman ya. Ini ada saudara kita di Bang Jojo mau bertanya tentang kekristenan. Apa cerita nih gak ada oten ini? Ya Bang Jojo dari mana nih Bang Jojo? Kok tiba-tiba naik katanya Abang dari Komal Kristen gitu.
Iya, saya sudah ikutin sih berapa hari ya. Kalau nggak salah 2 hari yang lalu gitu. Saya cuma lihat TikTok aja biasanya. Cuma ya terpancing juga sih. Sebab ya Nabi saya kok sehina itu gitu loh. Dibilangnya Tuhan, terus pakai sempak doang gitu kan. Diakal-akalin mereka, dipuja-puja. Sementara jelas Nabi Isa itu dia itu nabi, bukan Tuhan. Kenapa dituhankan? Masa Tuhan, maaf ya, bisa BAB, bisa makan, bisa kentut ya, kata kasarnya kan nggak seperti itu. Sehina itu banget Tuhan dibuat mereka gitu. Jadi saya merasa terpancing gitu. Sementara apa yang dikatakan di kitab itu ya, saya punya teman juga orang Kristen, dilarang makan babi, tapi mereka makan babi gitu. Diharuskan bersunat, tapi mereka banyak yang tidak bersunat gitu loh. Itu yang jadi aneh dalam ilmiah itu sunat itu kan buat kesehatan gitu. Itu dianjurkan semua untuk umat muslim gitu. Jadi itu waktu Jojo naik itu di Komal Muslim apa Komal Kristen? Komal Kristen. Ya diperolok aja saya gitu. Ya ngapain pula? Udah tahu kualitas mereka di sana, Anda naik ke Komal Kristen. Iya, makanya saya tuh ingin bertanya apa realitanya, mereka jawabnya apa. Ya Gitu. udah, jadi pesan saya lain kali Mas Jojo nggak usah naik room Kristen ya. Kalau kita nggak mampu apa namanya menangkis serangan mereka, nggak usah lah. Nanti kita kena bully aja. Kecuali kalau kita mampu ya, mampu mematahkan argumen mereka, oke lah silakan. Itu juga nggak ada guna karena mereka pasti tidak akan memberi kesempatan peluang kita untuk bicara, pasti di kick, pasti di mute. Jadi nggak ada guna masuk sana. Dan yang saya heran itu ya apa ya Pak, banyak saya perhatikan itu dari orang-orang Kristen itu sekarang pada ngelihat pakai berhijab gitu kan. Dan saya rasanya ini kayak memanipulasi supaya orang-orang muslim itu ngikut ke mereka. Jadi saya rasanya kok aneh banget gitu. Mereka tuh kayak yang mengklaim gitu kan. Tapi ada salibnya, terkecoh juga saya ngeliat pakai hijab tapi kok ada salibnya gitu kan, bingung. Jadi Mas Jojo ini baru terjun di dunia TikTok lintas agama ini? Iya baru. Ya kalau gitu banyak nyimak aja dulu ya. Iya Pak. Ya nyimak dulu, jadi bisa memahami nanti baru bisa mengarahkan diri Mas Jojo itu mau arah kemana Mas Jojo melangkah. Pak, ada juga di kampung saya ini apa ya namanya ya, orang yang ngelusurin gitu, bagi-bagi kayak selebaran, tapi agamanya itu apa namanya, saksi-saksi Yehuwa gitu. Iya. Masuk Ini ke Bang kampung Erik, saya. monitor. Assalamualaikum, selamat siang Bang Erik. Waalaikumsalam warahmatullah. Waduh, seru juga ya dengerinnya. Iya, apalagi maaf ya dari kampung kita ini kan fanatik banget ya gitu. Yang ditujukannya itu orang-orang Muslim gitu. Kenapa nggak orang-orang dia aja? Sampai-sampai dia berani mau ngomong sama ketua RT, sementara ketua Anda paham dengan istilah misionaris nggak? yang suka nyebar-nyebarin gitu kan, nyebar-nyebarin apa kayak agamanya. Oke. Tujuan utama misionaris itu apa? Ia mengkristenkan orang-orang Islam kan? Nah sudah, kalau Anda sudah tahu itu nggak usah dibahas lagi. Tinggal bagaimana kita menangkalnya, selesai. Iya, tapi Pak di tempat kita itu ada, ya maaf ya, tempat ibadahnya gitu, di ruku, gitu tadinya nggak ada gitu kan. Apakah Anda diam saja, tidak ada tindakan agresif? Ya gimana ya namanya orang-orang yang Nah itu kesalahan Anda. Kalau Anda sudah mengetahui bahwa itu janggal, ya. Kalau misalnya Anda sudah mengetahui itu adalah gerakan yang janggal, Anda nggak boleh diam sebetulnya. Aku nawa. iya sih Pak. Cuma mereka tadinya bilangnya bukan untuk ibadah Pak. Ya silakan Bang Ardiansyah, mungkin Bang Ardiansyah mau menasihati Mas Jojo, silakan. Ya jadi nggak usah naik ke kemal mereka, itu satu. Kedua, banyak-banyak nyimak dulu kemal-kemal Islam. Yang ketiga, jangan naik untuk berdiskusi. Sekali lagi, jangan naik untuk berdiskusi, itu saran saya. Lanjut. Iya, gitu Bang Jojo ya. Jojo. Bang Jojo, kita ganti dulu ya.
untuk satu komal untuk Kristen ya Bang ya. Iya Pak. Terima kasih. Gitu. Jadi kalau abang baru main TikTok ya udah nyimak aja dulu gitu ya. Kalau abang nenek ke room Kristen malah membuat ajaran sesat mereka berkembang Bang. Oh gitu ya. Iya. Kalau abang naik komal-komal mereka sementara abang masih awam malah membuat ajaran sesat mereka itu semakin berkembang Bang, karena ada biang keroknya di situ. Abang naik kan jadi tumbal abang di situ nanti. Gitu loh. Ya Bang Jojo ya. Seperti Iya. itu. Oke, Karena assalamualaikum ya. Gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bang Erik. Oh iya, enggak ini saya kan juga masuk tuh di salah satu room mereka kan, tapi saya nggak naik ke atas seperti ini, maksudnya yang kayak komal gini, cuma nyimak aja sih, nyimak aja. Apa kesimpulan Anda dalam nyimaknya itu? Mereka ini lagi gencar-gencarnya untuk memutarbalikkan sebuah ayat Al-Quran, banyakan saya lihat. Itu memang misi mereka, pekerjaan mereka itu. Itu sudah makanya, aduh kacau. Kalau diajak diskusi pun kayaknya nggak bisa ya kan, karena dari karakter mereka aja sudah ya seperti abang-abang ngomong tadi kan, kita di mute, dijegal ya kan, omongan kita itu sudah jelas banget. Aku lihat ada kelompok kita yang masuk naik komal itu nggak bisa jawab sama sekali, jadi bully-bulian, kasihan sekali aku lihatnya. Ya itulah kan kenapa juga gak berani naik ke atas, nggak punya kapasitas ya kan untuk menangkalnya itu. Memang kita bagusnya nyimak aja ya kan, habis itu keluar dah kalau nggak tahan ya toh, jangan dipaksa untuk naik. Ya pokoknya parah lah tujuan-tujuan mereka ini. Ya, terima kasih atas termasuk pengarahan ya buat pemula-pemula ya. Kalau belum paham dengan diskusi, debat di lintas agama ini, sudahlah jangan coba-coba untuk tampil gitu ya, babak belur nanti. Ya itu aja Bang, saya cuma mau nyampaikan itu aja, bukan ya, apa-apa. Terima kasih. Ya diturunkan aja Bang, nggak apa-apa. Oke Bang, terima kasih banyak Bang. Ini Oten pada punah ini Bang, omnya Yesus ini. Oten pada hilang ini, pada punah ini. Jadi gitu ya Bang Erik ya, untuk teman-teman semua ya, biar aja mereka yang datang ke komal kita gitu loh. Kalau kita datang ke komal mereka ya buat apa juga? Ya kan, yang mereka ajarkan pun ajaran-ajaran manusia, ajaran sesat. Malah kita kalau naik ke room mereka malah mendukung ajaran sesat mereka gitu loh ya kan. Jadi ngapain terus kita ngerame-ramekan di komal kita, diskusi di komal kita gitu loh. Aku itu biasanya nanya itu kan yang simpel kepada mereka, nggak usah jauh ya. Jawab saja dengan tegas, kenapa kalian menuhankan Yesus, atas dasar apa, itu udah cukup aja. Ya untuk Dismas naik aja Bang Dismas, kita diskusi santai aja. Ini macam Bang omnya Yesus pun udah nggak makan orang lagi kok, santai aja. Naik Bang Dismas, naik aja. Ngapain dibawa tapping kan, capek jari kan. Bagus, ini ada 2 kursi untuk abang ini. Silakan untuk yang Kristen ya. Untuk yang Kristen yang terkena penyakit ketuhanan, yang terkena penyakit 1 Korintus ayat 4, silakan naik ya teman-teman ya. Nggak usah malu-malu ya, di sini penginjilan tidak dipungut biaya ya. Kalau kalian di dalam gereja pasti terkena perpuluhan kan. Kalau di sini tidak dipungut biaya. Silakan naik teman-teman. Santai aja. Oke. Kita tarik 1 orang. Ya, assalamualaikum Zain, selamat siang. Oke, turun lagi dia. Belum apa-apa udah turun deh.
Oke, rekan-rekan muslimku yang tercinta di bawah ya, yang merasa belum memfollow sahabat-sahabat muslim yang ada di Komal, mohon di-follow ya, biar semakin luas jihad kita menegakkan kebenaran yang hakiki. Ya, silakan di-follow ya. Betul-betul follow yang di atas ya teman-teman ya, untuk saudara-saudara kita ya, sama muslim ya teman-teman ya, saling follow ya, saling mendukung kita ya teman-teman ya. Loh, mana tadi yang naik tadi turun lagi? Ya, untuk pihak Kristen ya teman-teman ya yang di bawah ya. Assalamualaikum Bang Ardiansa, sehat? Boleh bertanya? Silakan pejuang, apa yang mau ditanyakan? Untuk Dismas naik aja Bang Dismas, permintaan nggak bisa dijambak dia teman-teman, nggak bisa dijambak dia, akunnya privat. Silakan pejuang. Saya mualaf. Saya masih fakir ilmu. Masya Allah. Udah lama kakak mualaf, udah lama. Belum lama sih, saya masih sementara belajar. Saya boleh bertanya enggak? Apakah Yesus yang di Alkitab sama Yesus yang di Al-Qur'an itu apakah berbeda atau bagaimana? Sebentar, sebelum dijawab pertanyaan, pejuang apa nih? Pejuang rantau. Pejuang rantau. Nama aslinya siapa? Nama saya Sarah. Sarah dari? Ya, Sarah. Dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Mualafnya udah berapa lama? Baru mau jalan 3 tahun. Oh, udah cukup lama ya. Silakan lanjut. Pertanyaan saya tadi yang apakah Yesus Kristus yang di Alkitab itu beda dengan Yesus Kristus yang seperti yang dibilang di Al-Quran itu Isa Al-Masih. Kalau menurut saya sih itu hanya translasi bahasa. Kalau dalam bahasa Arab Isa Al-Masih, kalau dalam bahasa Indonesia Yesus Kristus, kalau dalam bahasa Ibrani Mesias. Apakah itu berbeda atau bagaimana? Ya, oke. Mungkin Bang Arif bisa menjelaskan Bang. Arif itu siapa? Saya. Bang Arif RH. Oh, sorry, lanjut. Oh, kayak jauh dari perangkat. Ya silakan Bang Ardian saja deh. Silakan Bang. Apa itu? Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya ulangi ya pertanyaan saya. Oh ya, saya sudah tahu. Ya, saya sudah tahu. Yesus di Quran sama dengan Yesus di Bible atau enggak gitu kan? Iya. Ya, Yesus itu nggak ada di Quran, Mbak. Yang ada itu Nabi Isa alaihissalam. Nggak ada di Quran. Gitu. Gini loh, yang ini kan hanya translasi bahasa. Kalau dalam bahasa Arab Isa Al-Masih, kalau dalam bahasa Alkitab Yesus Kristus, kalau dalam bahasa Nasrani Mesias. Alkitab itu Al-Quran, Mbak. Alkitab itu bukan Biblos. Saya terangkan lagi, saya luruskan. Alkitab itu Al-Quran, bukan Biblos. Saya terangkan lagi. Ya, Alkitab itu adalah Al-Quran. Ya, Alkitab itu Al-Quran. Ya. Jadi pertanyaannya? Apakah itu sama atau berbeda? Ini apakah kan, Yesus translasi bahasa. Kalau dalam bahasa Indonesia Yesus Kristus, dalam bahasa Arab Isa Al-Masih, kalau dalam bahasa Yunani dia dikenal dengan Mesias. Bahasa Yunani nggak ada Mesias, nggak ada. Nah, Yunani itu Isus Kristos. Isus. Nggak ada Yunani Mesias, Mbak. Oke. Iya. Yunani itu nggak ada Mesias. Yang ada tuh Isus Kristos. Iya. Itu Yunani. Iya. Ya, oke. Jadi orangnya sama nggak kan gitu? Iya. Oh iya, Gurunda Zuma kalau udah masuk, Gurunda monitor ya. Iya, Bang Juma monitor. Kalau udah masuk, ya udah. Apakah membuat orangnya berbeda atau sama? Oke, gini, saya bisa, ya dengerin, saya bisa menarasikan
bahwasanya Nabi Isa Al-Masih dengan Yesus itu saya bisa menarasikan sebagai seorang yang sama, dan saya juga bisa menarasikan bahwasanya mereka berdua itu berbeda. Bisa, tergantung siapa yang bertanya, tergantung bagaimana cara bertanyanya, dan tergantung bagaimana pemahamannya. Oke, saya jawab ya. Berhubung cara bertanya Anda baik, maka saya jawab itu adalah sama. Karena lahir dari orang yang sama, yaitu Bunda Maria. Sama-sama tidak mempunyai bapak, ya kan? Sama-sama dari dari wilayah Yerusalem. Sama. Hanya saja kronologis penceritaannya saja yang berbeda. Karena orang Kristen itu mengambil tulisan-tulisan orang zaman dulu atau sejarah-sejarah zaman dulu itu hanya diambil yang Yesus disalib doang, tapi nggak mau mengambil sejarah yang mengatakan Yesus tidak disalib. Nah, itu nggak mau mengambil itu. Makanya kenapa ada proses kanon. Proses kanon itu untuk menghindari bahwasanya yang disalib itu bukan Yesus, tapi memang yang disalib itu adalah Yesus. Nah, itu mereka. Jadi ada proses kanon itu untuk menghindari itu, biar seragam. Nah, kenapa kok ada dua pendapat yang berbeda? Yang satu ada orang yang mengatakan Yesus disalib, ada orang juga yang mengatakan Yesus tidak disalib. Kenapa? Karena Al-Quran sudah mengatakan mereka itu ragu-ragu, mereka itu nggak tahu siapa yang disalib, itu ragu mereka itu, sesuai dengan apa yang dikatakan di Al-Quran. Dan juga di Bible juga ada tuh. Di Bible juga ada bahwasanya mereka itu ragu mengenai siapa yang disalib itu. Apakah Yesus? Apakah bukan? Nah, mereka ragu, makanya muncullah dua pandangan dari manusia. Tapi Allah luruskan. Kalau yang itu sih saya paham, Bang. Cuman kalau gini ya, ada orang ngomong tuh biasakan menghormati dengan cara diam. Setelah saya selesai bicara, maka silakan Anda menanggapi. Itu etika dalam sebuah perdiskusian, gitu ya. Oke ya, Mbak? Ya, gitu. Udah, silakanlah lanjut. Oke, sebelum ditanggapi lagi oleh Joe, saya ingatkan ya buat bagi dosen yang belum memahami betul jalan berdiskusi ya. Kita punya prinsip nih, ilmu dan adab itu tingkatannya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi kalau kita seberpihak-pihak ilmu itu silakan dilanjut. Bang Pejuang izin ya, saya jawab simpel aja ya, nanti gurunda-gurunda saya yang lanjutkan lebih inti. Saya jawab simpel ya. Isa yang dikatakan di dalam Al-Quran itu nabi, karena dia salah satu dari 25 nabi dan salah satu nabi yang mendapat gelar ulul azmi, yaitu Nabi Isa alaihissalam atau Nabi Isa Al-Masih. Sementara yang di Bible Kristen itu mereka mengatakannya nama Yesus. Nah, lalu apa bedanya? Bedanya adalah mereka menuhankan, sementara Islam tidak menuhankan Yesus. Dia adalah utusan. Benar kata Mbak Pejuang tadi, itu hanya perubahan nama. Ada beberapa histori-histori yang Kristen ubah perjalanan historinya. Nah, tapi kalau di Al-Quran itu lengkap, Mbak. Di Al-Quran itu histori bukan juga histori. Tapi di dalam Al-Quran itu dengan jelas mengatakan bahwa
Isa itu adalah nabi utusan yang diutus hanya kepada baninya saja, Bani Israel. Nah, sementara di Kristen itu adalah Yesus yang mereka tuhankan. Tapi kalau mau dibilang itu sama, Mbak. Sama. Orang yang sama. Cuma ada histori yang mereka ubah dari Kristen itu sendiri, ya. Jadi itu simpelnya. Kalau bahasa Aramaiknya itu namanya Iso. Kalau bahasa Arabnya Isa. Ya, sekian, Mbak. Oke, sebelum dilanjut, silakan host disambut dulu tamunya. Aduh, hostnya jauh berangkat. Oke, selamat sore, saudaraku. Siapa ini? Bernasta. Selamat sore, Bang Bernasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya sudah diizinkan naik. Ya. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, karena saya mendengar pertanyaan Mbak tadi, saya ingin melengkapi jawaban sahabat saya yang mungkin lebih lengkap sih, tapi saya cuma menambah-nambahkan aja jawaban dari Bang Adiansah sama Bang Zulkifli. Jadi artinya di sini Isa Al-Masih itu dikenal dengan nama Isa di kampung aslinya yaitu Iso. Dia lahir di Nazaret dan bahasa Nazaret adalah bahasa Aramaik, bahasa serumpun bahasa Arab. Jadi nama aslinya itu Iso atau Isa. Kemudian di kalangan orang Yahudi namanya disebut dengan Joshua. Nah, jadi orangnya satu pribadi yang sama. Kalau di situ, tapi apakah mereka satu sama kepribadiannya dengan Yesus Kristus yang dituhankan sama orang Kristen? Itu sebenarnya pribadi yang disembah atau yang dituhankan oleh Yesus oleh orang Kristen itu adalah dewa. Tapi ketika dia ingin menguatkan satu pemahamannya dari Paulus, maka dia mengambil nama dari seorang Al-Masih, kemudian diubah menjadi Yesus Kristus. Jadi artinya Yesus Kristus itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan Isa Al-Masih atau Joshua. Dia tidak ada kaitan, cuman ceritanya diambil dari kisah Yosua, kisah Isa Al-Masih, kemudian untuk melengkapi ke dalam kitab mereka, untuk memperkuat kitab mereka, mereka mengambil. Jadi intinya, Yesus Kristus yang dituhankan itu seakan-akan disalib. Padahal Isa tidak pernah disalib dan orang-orang Yahudi yang kafir pada saat itu yang ingin menggantung Isa Al-Masih, itu pun tidak yakin kalau dia telah menggantung Isa. Makanya kabar itu pun terputus sampai di orang-orang Yahudi. Cuman orang-orang dari Eropa Romawi melalui pandainya Paulus berbicara dan mengarang buku, dia menyelip-nyelipkan histori-histori Yesus di dalam histori yang dia buat sendiri. Yaitu kisah tentang penyaliban, itu kisah yang dia buat sendiri. Nah, dari situlah makanya nama Yesus Kristus menjadi Tuhan dan dikait-kaitkan dengan Isa. Padahal mungkin yang ingin mereka ceritakan ini pribadi Isa Al-Masih, tapi dalam versi mereka. Jadi intinya cerita yang dibangun di dalam Bible itu sebenarnya tidak ada sangkut paut. Itu hanya pandai-pandainya seorang bandit waktu itu. Paulus ini seorang bandit, seorang pembunuh, yang mengatakan dirinya tobat lalu bertemu makhluk halus yang mengaku Yesus. Nah, jadi seakan-akan itu sebuah pribadi yang sama. Jadi intinya orang Kristen itu bukan orang Nasrani.
Nasrani, yang disebut Nasrani itu adalah pengikut Isa Al-Masih atau orang asli Nazaret. Karena kampung mereka karena kampung lahirnya lahirnya Isa Al-Masih di Nazaret, maka pengikutnya disebut Nasrani. Orang Kristen beda lagi. Orang Kristen datang pada abad ketiga. Nah, jadi dia mengarang cerita, membuat sebuah penelitian untuk menyatukan kisahnya agar bisa satu. Kemudian mereka mengambil kitab Tauratnya orang Yahudi, disatukan ke kitab dia agar dianggap kitabnya dianggap legal. Nah, itu dalam pendapat saya begitu, sepengetahuan yang saya baca. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh standby di bawah juga nggak apa-apa, biar orang oten lain naik. Iya, baik. Waalaikumsalam. Imaginer, Assalamualaikum, selamat siang. Islam Kristen. Turunin aja dia host, turunin aja orang-orang seperti itu. Astaga. Itu namanya nggak punya adab ya. Iya. Itu namanya nggak punya adab. Kristen kalau ada adab ya pasti begitu. Tidak apa-apa teman-teman ya. Itu dia sudah mewakili kekristenan di Indonesia. Itulah karakter Kristen yang sebenarnya. Lanjut. Ya, itu ajaran kasih ya teman-teman ya. Jadi kalau ajaran kasih kayak gitu, kasihilah seperti itu gitu ya. Ini pejuang udah selesai tadi yang mau ditanyakan? Sudah Pak Ustadz. Sudah. Oke. Tadi mualaf udah berapa lama, Kakak? Baru mau jalan 3 tahun. Oh, iya. Kami boleh tahu nggak nih kenapa Kakak kok bisa mualaf? Karena saya nggak percaya apa yang di dalamnya, kayak orang Kristen kenalnya ini Alkitab. Kebetulan masih ada sih sama saya. Jadi saya bilang Alkitab. Oke. Kenapa Kakak nggak percayanya sekarang ini? Kok nggak sebelum-sebelumnya gitu? Karena dulu mungkin saya lebih mengarah ke nggak terlalu suka yang bahas tentang agama-agama begitu. Hanya hidup sekedar jalan saja. Saya punya agama Kristen, ya jalan aja. Saya cuma sekedar rutinitas aja gitu. Tapi sempat berpikir apakah saya akan begini terus. Jadi saya mulai cari kebenaran. Sempat saya bingung isi dalam Alkitab. Saya sudah pelajari tapi malah lebih bikin sakit kepala, saya nggak paham. Malah saya lebih apa ya, pas ketemunya di Islam saya lebih kayak gimana ya, kayak lebih tenang walaupun mungkin sulit untuk belajar bahasa Al-Quran. Tapi lebih masuk akal dibanding Alkitab yang sementara saya baca, gampang untuk saya baca karena bahasa Indonesia tapi sulit untuk saya pahami. Iya, baik. Sahadatnya di daerah Kakak ya, di masjid sana ya? Di daerah, kebetulan saya merantau, saya dari Sulawesi Tengah, merantau di Sulawesi Utara. Jadi pas saya kenal Islam nanti di Sulawesi Utara. Kebetulan saya tinggal di lingkungan orang Islam. Saya lihat orang-orang di dalam itu ramah, terus hari-hari selalu dengar selawat. Jadi tiba-tiba saya punya hati tergerak, jadi masuk Islam, mulai belajar, malah saya lebih rasa bagaimana ya, rasa tenang sebelum saya masuk Islam kayak gimana, tapi lebih apa ya, pas masuk Islam kayak ada sesuatu yang dulunya hilang, saya bisa temukan. Oke, baik. Sebelumnya Katolik, Protestan atau apa nih? Protestan. Jadi kalau baru ini umur Kakak berapa ini kira-kira? 27. 27, berarti mualaf sekitar tahun umur 24 ya? Iya. Berarti 24 ke bawah itu masih Kristen ya? Masih. Oke, berarti
sempat ya ke gereja, berkumpul dengan pendeta, gitu ya? Saya Kristen, tapi dari umur 22 tahun saya sudah tidak masuk gereja. Oh, gitu ya. Mr. Bon, Islam Kristen abangku? Mr. Bon? Mr. Bon? Halo, selamat siang Mr. Bon. Oi, Ten. Lah, Turunin aja, host. Turunin aja dia, host. Kok banyak sekarang orang-orang nggak jelas Mbak ya? Pejuang, di Manado di mana? Saya orang Sulawesi Utara. Saya belum sampai di Manado, saya di Kota Mobagu. Oh, oke, baiklah. Iya. Alhamdulillah. Kalau tergerak hatinya ke dalam Islam, alhamdulillah. Tinggal mempelajari. Sebab di dalam Islam itu semuanya ajarannya menunjukkan agar kita selamat di dunia sampai ke akhirat. Untuk menuju selamat, nah itulah yang akan kita pelajari. Apa ibadah dan amalan yang harus kita kerjakan. Kita memperbaiki diri dan salah satunya bergaul dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang betul-betul mentaati ketentuan-ketentuan Allah, syariat-syariatnya. Nah, itu yang penting agar keimanan kita bertambah. Karena di saat kita melakukan ibadah, itu ketenangan jiwa semakin terasa di situ. Dan ketika kita rajin meminta kepada Allah, rezeki pun akan lancar. Alhamdulillah, insya Allah. Ini Oten nih kok pada hilang ya, Wuya? Apa udah punah betul apa gimana nih? Ini Assalamualaikum Rian. Waalaikumsalam Abang. Aduh, apa nih Bang? Permintaan apa yang mau ditanyakan atau mau cerita? Silakan. Enggak sih, cuman pengen ikut diskusi aja. Lanjut aja. Abang Islam Kristen? Alhamdulillah Kristen Bang. Alhamdulillah Islam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Islam Bang. Muslim. Ya Allah. Sekarang ini kok hari-hari ini aku Bang Iksan, hari-hari ini aku kok sering jumpa orang-orang aneh ya. Iya, 3 hari ini kok sering kali aku jumpai orang-orang aneh ya. Mereka sebetulnya udah panik. Saya ingat ada salah satu ayat ya. 3 hari kok jumpa orang aneh. Iya, saya ingat dengan ayat-ayat pendek ya. Surat-surat pendek dalam Al-Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Ini mulai berbondong-bondong mereka yang kafir ini masuk Islam. Jadi fakta, realita ya, semakin hari menjelang akhir usia bumi ini, mereka berbondong-bondong menemui hidayah. Ini fakta loh. Jadi mereka panik, sisa nih kepanikan nih, panik. Nah itu. Sisa panik orang itu ya tinggal. Iya betul sekali. Lanjut. Iya, jadi maklum kita ya. Karena sisanya wajar lah ya kan. Aduh, lagi panik sekali sekarang itu misionaris. Ya untuk yang Kristen ya, yang ada nyalinya, yang katanya ajarannya benar, yang katanya ajarannya luar biasa, silakan naik. Ya,
yang katanya ajaran keselamatan dipastikan masuk surga, tidak ada keselamatan selain dengan cara menyembah Yesus. Ya, kita luruskan di sini ajaran-ajaran kalian mana yang benar, mana yang salah, gitu ya. Ya kan, gitu loh ya. Jadi orang-orang yang terkena penyakit ketuhanan dan terkena penyakit 1 Korintus ayat 4 naik aja bang, nggak usah takut ya. Kalau di era sekarang ini yang kemungkinan ya yang Kristen yang mulai berpikir cerdas sudah menemukan kemudian masuk ke Islam. Tapi tinggal sekarang yang misionaris yang panik. Perpuluhan sudah berkurang, pengikut gereja udah nggak ada, dari mana penghasilan lagi. Biasanya mereka beli mobil dari perpuluhan kan. Sekarang perpuluhan sudah mulai berkurang. Nah itu yang mereka panikkan sekarang. Makanya kalau mereka berdiskusi di mereka buat mereka selalu menghujat aja. Tujuannya untuk itu. Untuk menarik kembali orang-orang mereka yang udah pergi, udah hijrah, mereka ingin menarik kembali. Dan juga misionaris-misionaris pemurtatan yang di mana-mana sekarang udah mulai panik. Gereja sepi, penghasilan nggak ada, gimana mau beli mobil mewah? Oke, ini Bang Sep, monitor. Assalamualaikum. Sep, kan naik-naik langsung, kadang jadi berhala, nanti tiba-tiba jaringannya merah. Bang Sep, monitor. Sep, apa keluhannya Sep? Apakah Anda terkena penyakit ketuhanan Sep? Sep, oh Sep. Turun dia sendiri, ada. Kok gitu ya fenomenanya? Heran awak. Hari-hari ini kok banyak kali orang-orang aneh ya. Lah, ini siapa yang naikkan ini? Kafir penyebar. Kau jangan menghujat ya PPD. Kau kalau naik jangan menghujat kau ya. Kau turun saja kau di bawah. Kau nggak guna kau naik di atas ya. Gak usah kau sok-sok keras kau di situ. Ini ada Dismas ini berani naik dia. Shalom. Salon udah tutup, salon udah tutup. Bang? Salon udah tutup, salon udah tutup. Dismas, coba Dismas. Coba sekali-sekali. Coba sekali-sekali. Sabar. Ini Bang Juma monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya. Silakan Dismas. Ini ada Bang Juma ini. Silakan Dismas. Tadi di bawah keluar kau. Oke. Saya pakai dalil ayat daripada Yesus sendiri. Dia berkata, jika ada yang mengatakan dia tidak akan disalib, dijauhkan penyaliban pada dirinya, atau dia tidak disalib, adalah iblis. Matius 16 ayat 23. Makanya Kristen tidak berani. Nanti dulu, belum saya habis. Oke, baik. Yes, diam dulu, tenang. Jadi Kristen tidak berani mau terima ajaran yang mengatakan Yesus tidak disalib, karena Yesus sendiri sudah mengatakan kalau siapa-siapa yang percaya dia tidak disalib adalah iblis. Matius 16 ayat 2. Matius 16, belum, diam. Matius 16 ayat 21 hingga 23. Oke, baik. Sudah? Sudah. Oke. Sudah. Jadi, saya jelaskan. Yang pertama nanti endingnya di Matius 23. Ini baru bunga-bunganya dulu. Enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Di sini Allah punya pemikiran. Di sini Allah punya rancangan.
Di sini Allah punya keinginan. Tolong tunjukkan pikiran Allah, keinginan Allah agar utusannya itu dibunuh. Tertulis di mana? Pikiran Allah membunuh orang benar demi menyelamatkan orang yang bersalah. Tertulis di mana? Allah memikirkan membunuh orang yang jujur demi menyelamatkan pengkhianat. Silakan. Mencret kau ini kubuat, mencret. Siapkan ambulans, teman-teman. Jangan keluar daripada ayat itu. Ya, saya ayat tidak keluar. Jelas-jelas Ya, dengar. di situ ada pemikiran, di situ ada dua pemikiran. Betul? Pemikiran manusia dan pemikiran Allah, betul? Betul? Diam dulu. Iya nggak, bilang dulu betul. Kita fokus. Iya, fokus. Aduh, Kita fokus. kamu tahu adab Di diskusi situ- atau tidak? Di situ ada dua pemikiran, betul atau betul? Bukan ada dua pemikiran. Kamu Di situ tidak ada dua paham tuh pemikiran, ayat. pemikiran manusia dan pemikiran Tuhan, betul? Yesus sudah berkata, aku tidak membuat apapun atas kehendakku sendiri. Aku dan tapi Bapa adalah atas kehendak satu. Bapa. Di mana Balik kehendak kepada Bapa ayat agar itu. membunuh Aduh, orang benar? aduh. Di mana kehendak Bapa agar membunuh orang benar demi menyelamatkan orang yang bersalah? Silakan. Jangan kamu lari-lari ke ayat lain, tema lain. Kita Itu fokus dalilnya kepada sudah ayat sangat itu. jelas. Itu sudah sangat Diam jelas dulu. dalilnya. Waduh. Iyakan dulu, iyakan dulu. Di situ ada berapa pemikiran? Pemikiran manusia, pemikiran Tuhan, betul? Betul. Saya bukan ke arah itu. Bukan soal pikiran. Diam dulu. Enyalah iblis, kata Yesus, enyalah iblis. Aduh, diam. Engkau satu diam. batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan yang dipikirkan oleh manusia. Di situ ada berapa pemikiran? Satu atau dua? Yang dipikirkan oleh manusia adalah Yesus tidak disalib. Yang dipikirkan Allah. Bukan itu salah. Yang dipikirkan oleh manusia, kamu baca coba. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Itu pemikiran manusia. Tapi pemikiran Tuhan tidak begitu. Pemikiran Tuhan, biarkan aja mereka punya keinginan membunuh Yesus. Biarkan aja mereka berkongkok-kongkok ingin mencelakai Yesus. Tetapi aku Tuhan tidak akan membiarkan itu. Aku akan mengutus malaikatku untuk menyelamatkan Yesus. Itu pemikiran Tuhan. Sudah. Akui dulu. Sudah. Di situ ada berapa pemikiran? Akui dulu. Dua pemikiran yang berbeza. Dua pemikiran. Pemikiran Bapa. Dua pemikiran yang Yesus berbeda. disalib. Pemikiran dalilnya? manusia. Di mana Baca dalilnya ayat itu pemikiran Bapak? jelas. Di mana ada dalilnya Allah itu pemikiran siapa? Bapak? Allah Yesus itu disalib. siapa? Allah Bapa. Coba. Tunjukkan dalilnya. Aduh, ini. Tunjukkan dalilnya. Bapak menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Silakan. Tertiblah kau bongong. Tertib. Mencret. Oke, saya tunggu dalilnya di mana Oke, Tuhan. diam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Tuhan menginginkan penyaliban terhadap orang benar? Silakan tunjuk dalil. Bang Sumas, boleh diam kah? Pak Dimas, Boleh diam. Pak Dimas, Pak Dismas, sebentar. Bang Suma, ya, kamu hanya mencomot ayat, ayat yang satu-satu, Kingdom, nanti aja, Kingdom, nanti aja giliranmu, tenang. Saya tunggu dalilnya. Sebagaimana fitnahanmu, Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Mana dalilnya? Dan saya akan bacakan ayatnya ya. Oke, silakan. Matius, saya ambil dari ayat yang kamu Matius ambil. itu karangan Matius. Yang Kamu saya hanya minta, mencomot minta pikiran Tuhannya, pikiran Tuhan, kehendak Tuhan agar membunuh orang benar demi menyelamatkan orang yang jahat. Tertulis di mana itu? Silakan. Nabi Yesaya sudah menubuatkannya di Yesaya 53. Tidak ada hubungannya Yesaya 53. Itu adalah nubuatan kepada Yesus. Tidak ada Yesaya. Coba kamu baca Yesaya 1. Kamu nggak punya urusan dengan Alkitab kami. Saya
menjelaskan Kamu kitabnya bukan Yahudi. Kristen dan kamu Yesaya tidak itu tahu bukan apa-apa kitabnya tentang Alkitab. Kristen. Yesaya bukan kitabnya Kristen. Yesaya kitabnya Kamu orang ini Yahudi. Cuma Dengar, kamu dengarkan ini saya. modalmu hanya teriak-teriak, Dengar, ilmu Diam kamu nggak dong, ada. makanya giliran dong, bicara tuh giliran Dengarkan. King Dom. Kamu diam dulu Dengarkan. sebentar. Dengarkan saudara kondom, dengarkan. Kitab Yesaya itu rangkumannya, cakupannya ada di Yesaya 1 nomor 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda 1, tentang Yerusalem 2. Dalam kisah apa? Dalam kisah Uzia, dalam kisah Yotam, dalam kisah Ahaz, dalam kisah Hezekia, dalam kisah raja-raja Yehuda. Yesus di mana di situ? Di mana? Yesaya 53 itu adalah menubuatkan tentang Yesus ya. Tidak Makanya Yesus ada, berkata, tidak kau ada jangan Yesaya paksakan kehendakmu. membahas tentang Yesus, tidak Ya. ada. Yesaya Yesus itu, sudah berkata saudara bahwa kondom, dia harus menggenapi semua nubuatan, saudara kondom, dengarkan mulai saya bang. dari Musa. Bang, saudara kondom, dengarkan saya. Kitab Yesaya itu, saya pernah saudara tantang kondom, kau 1.600 saudara kondom, orang. dengarkan, Kita dengarkan, debat saudara Tuhan yang kondom. benar yang Saudara kondom, dengarkan. Kitab Yesaya itu Kau nggak berbicara. berani terima tantangan saya waktu saya ajak kau berdebat. Nah Di ini depan 1.600 orang. Ini gurunda yang saya sebut tebal Ya. telinga itu. Ini disebut tebal Saya telinga. pernah Itu dia makanya. kau Makanya. berkoar-koar nantang semua pendeta se-Indonesia. Saya Ini tantang ya. kau waktu itu di depan 1.600 orang. Kita debat Tuhan yang benar yang mana dan yang disembah oleh siapa, kau nggak berani. Baik. Nah. Mau sekarang bahas itu mau sekarang bahas kau itu. Oke, saya tanya kamu. Sekarang begini, Kingdom, sebentar Kingdom. Tuhan yang benar yang mana? Kingdom, sebentar Dan yang Kingdom. disembah oleh siapa? Kingdom, sebentar Kingdom. Ayolah diskusi yang sehat lah, Sekarang ya. saya tantang Ganti-ganti. Bicara gantian Coba ya. kau sebutkan Tuhan yang benar itu yang mana dan yang disembah oleh siapa? Oke, baik. Tuhan yang benar itu diterangkan di dalam Bilangan 29 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Itu Tuhan yang benar. Setuju nggak? Setuju tidak? Tuhan itu berdasarkan Bilangan 23 nomor 19 bukan manusia dan bukan anak manusia. Setuju nggak? Oke, kamu baca nggak kelanjutannya apa di ayat itu? Setuju tidak? Sebentar, saya tanya kamu. Oke. Kamu ini pantasan, kamu hanya main comot Setuju ayat. tidak? Dan kamu teriak-teriak, ternyata kamu ini botol. Kalau sudah ketampar comot ayat. Jadi maunya kamu itu mau kulempar mukamu satu kitab langsung gitu. Maunya kamu itu kulempar mukamu pakai Bible satu kitab gitu. Saya ikuti Harus permainanmu. satu persatu dalilnya, Oke, tuyul. baik. Saya ikuti permainanmu. Lalu siapa yang menyembah Tuhan yang benar. Tuhan yang Siapa benar. yang Tunggu menyembah dulu, Tuhan ini yang dulu. benar? Ini dulu. Tuhan yang benar itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Setuju? Setuju tidak? Ini dulu. Tuhan yang benar bukan manusia dan bukan anak manusia. Saya Itu ikuti dulu. permainanmu. Saya setuju. Ikuti Lanjut. permainanmu. Sekarang saya Setuju tanya kan? Oke. Oke, Setuju saya bahwa sekarang tanya Tuhan kau. bukan manusia dan bukan anak manusia. Oke, itu Ya, pertama. Anda oke, setuju? saya setuju. Yesus Saya setuju. manusia dan anak manusia, betul? Sekarang saya bertanya lagi, jangan kau bertanya terus. Yang fair. Pertanyaannya. Satu bertanya, satu jawab. Yesus, jangan dengar dulu. dua bertanya, dua kali bertanya. Anak manusia, dia manusia dan anak manusia, betul? Ini tidak berbicara tentang Yesus dulu. Saya tanya kamu. Siapa Ini yang berbicara mengenai menyembah Tuhan yang benar itu? Ini menyembah Tuhan yang benar. Tuhan yang 1.200 benar itu orang penonton bukan manusia mendengarkan Zoom dan kamu, ini bukan hanya modal anak teriak-teriak. manusia. Dan Dia kamu mencoba untuk mengatakan menguasai betul. lawan Oke? debatnya. Sekarang, Tetapi dia sekarang dengar, kamu diam. Kau jangan ngamuk, jangan ngamuk. Diam, gantian. Tadi kamu mengangkat tema Tuhan yang benar. Kita sudah sampai level pertama. Level pertama adalah Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Kita sepakat. Nah, sekarang masuk level 2. Tuhanku namanya Allah, Tuhanmu namanya Yesus.
Mari kita uji. Apakah Allah adalah manusia dan anak manusia? Ternyata bukan. Apakah Yesus manusia dan anak manusia? Ternyata betul. Tapi saya ingin meminta kejujuran darimu. Apakah Anda mengakui bahwa Yesus adalah manusia dan anak manusia? Jawab. Kita masuk level kedua. Silakan. Mencret. Apakah Yesus manusia dan anak manusia? Jawab. Masa kamu aja bertanya, aku nggak boleh bertanya? Ini sudah level kedua. Tadi kita setuju. Kamu dari tadi bertanya. Tadi itu bukan pertanyaan. Tadi itu kesepakatan. Bilangan 23, nomor 19. Setujukah kita bahwa Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia? Saya setuju. Giliran saya Anda juga bertanya. setuju. Nah, level 2, Tuhanku Allah, Tuhanmu Yesus. Giliran saya bertanya. Nah, Allah bukan manusia, bukan anak manusia. Lolos Tuhanku. Tuhanmu Yesus, apakah dia manusia dan anak manusia? Jawab. Saya belum bertanya sama kamu. Kamu bertanya terus. Apaan ini? Lah, ini pertanyaan. Saya belum bertanya sama kamu, Itu pertanyaan untuk kita berdua, biar adil. Kamu yang Loh, tadi kita sepakat bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia. Kembali Tuhan ke bukan topiknya. manusia dan bukan Kembali anak ke manusia. Kita berdua sepakat naik level. Allah dan juga Yesus. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Nah, Yesus sekarang Yesus. Yesus ini manusia dan anak manusia. Betul atau tidak? Jawab. Jawab. Kasihan ya, Ane Zuma. Loh, kok kasihan? Ambulans mana? Ambulans. Oke, siapkan ambulans buat Zuma. Ya, ambulans buat dia kondom, berani, ambulans buat kondom. Dia nggak berani. Kingdom. Belajar jujur lah. Jawablah pertanyaan Bang Zuma itu, jawab dulu. Ya, saya belum bertanya loh. Lah, ini jawab pertanyaan dulu untuk saya juga. Jawab dulu. Pertanyaan itu untuk saya dan pertanyaan itu untuk Anda biar adil. Bang Zuma, ya Paman. Apakah Allah yang kamu sembah itu manusia atau anak manusia? Bukan. Nah, giliran Anda ditanya dengan pertanyaan yang sama. Kondom. Ya Paman, apakah Yesus itu manusia dan anak manusia? Apa jawaban kondom? Silakan. Kita mau dengar. Jawab. Oke, jangan dipotong dan jangan di-mute ya. Ya, ingat pertanyaannya, apakah Yesus manusia dan anak manusia? Silakan Anda jawab. Ya atau tidak? Oke. Tuhan yang benar itu disembah oleh siapa? Bukan ke situ. Belum ke situ. Tuhan yang benar itu yang disembah siapa? Zuma mau kabur. Zuma kabur, men. Kabur, kau itu yang sudah ancang-ancang mau kabur. Bang Rendra Setiawan, barakallahu fiik. Tuhan yang mana yang disembah oleh siapa? Pertanyaannya sama. Cuma nggak tahu jawabannya. Apakah siapa Allah manusia dan itu? anak manusia? Bukan manusia dan bukan anak manusia. Pertanyaan yang sama kepada saudara kondom. Apakah Yesus manusia dan anak manusia? Apa jawabanmu? Silakan, kita mau dengar. 1, 2, 3. Yesus adalah. Saya tanya, Tuhan yang benar itu yang disembah oleh siapa? Coba kau jawab. Coba kau jawab. Kapan kau jawabnya ini Kingdom? Ambulans datang. Ambulans sudah datang. Itu disembah oleh siapa cuma? Ambulans datang. Ambulans Tuhan yang benar disembah datang. siapa?
Tuhan yang benar bukan manusia dan bukan anak manusia. Setuju? Ya, siapa yang menyembah Tuhan yang benar? Tengah sebentar, itu level 3. Siapa yang Level 2 dulu. menyembah Tuhan yang benar itu? Level 2 dulu. Tuhan yang benar itu. Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Betul? Iya. Oke. Terus yang menyembah Tuhan yang benar itu siapa? Oke. Sekarang sembahanmu Yesus. Saya sembahanku Allah. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Kita tidak sedang berbicara tentang Yesus dan Allah. Sekarang Yesus manusia dan anak manusia. Betul atau betul? Yesus dan Allah. Paham? Ya, mulai ngancur dia. Mulai ketahuan. Oke, saya pengikut jawab ya, Tuma, bintang timur. Ya, silakan. Apakah Yesus bukan manusia dan bukan anak manusia? Jawab. Abang, kita ini berbicara Enggak di jawab luar lagi. Jawab lagi. Makanya saya tanya. Enggak jawab lagi. Enggak mau jawab lagi. Jawab lagi. Ambulans datang lagi. Mampus. Ayo, Kristen itu penyembah anak orang. Kristen itu penyembah anak orang. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa membantah ucapan saya itu. Kristen adalah penyembah anak manusia. Tuh, fakta itu. Itu fakta. Anda mau lari kemana? Anda mau lari kemana? Jangan Anda bilang Yesus itu anak ayam. Jangan. Yesus itu anak manusia. Dan kamu penyembah anak manusia. Sedangkan bilangan 23 nomor 19, Tuhan yang benar itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus jelas manusia dan anak manusia. Bahkan Yesus itu adalah cucu manusia. Jadi Kristen sama dengan penyembah cucu manusia. Ambulans. Ambulans. Sekarang level 3. Yesaya 43 nomor 10. Tuhan tidak pernah dibentuk menjadi manusia. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Lolos. Yesus Yohanes 1 nomor 14, firman dibentuk menjadi daging. Betul? Betul? Yesus dibentuk menjadi daging, betul? Betul. Tuhannya Kristen adalah daging. Betul? Betul. Satu-satunya agama di muka bumi ini nyembah daging hanya Kristen. Masih mau kau datang besok? Ayo, ayo. Ambulans datang. Besok King Dong namamu kau ganti aja King Bong, besok jadi Kasiman. Kristen penyembah daging. Dalilnya Yohanes 1 nomor 14. Oke. Kristen penyembah manusia, dalilnya mana? 2 Yohanes 1 nomor 7. Lolos enggak? Sembahan benar enggak itu? Kalau yang disembah daging, kalau yang disembah itu adalah manusia. Lolos enggak sebagai sembahan yang benar? Tidak. Sembahan yang benar itu laisa kamitslihi syai'. Maha tinggi. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22. Itu baru betul. Aduh, mencret di pojokan. Udah mencret dia di pojokan. Ambil tisu, ambil tisu, ambil tisu. Om Yesus, kasih nafas buatan King Dong, kasihan kejang-kejang dia. Ini ada kecoa Yehuda, Bang. Kecoa Yehuda. Ya, silakan. Silakan. Singa Edan. Singa Yehuda. Yo.
Selamatkan sore. Selamat sore. Saya boleh bertanya sedikit? Boleh, boleh. Banyak juga Banyak boleh. pun nggak apa-apa. Tadi Bang Zuma itu bilang di Yohanes 1:14 ya. Coba suaranya, bibirnya jangan terlalu nempel di mic, nanti basah nggak bisa bersuara. Agak jauh sedikit ya. Yohanes 1:14 ya. Ya. Saya rasa kalau Tuhannya mau baca Kristen itu menjadi daging. Ya. Iya betul, betul. Saya rasa kalau mau baca itu baca dulu Yohanes 1 ayat 1 baru pindah ke Yohanes 1:14. Oh iya, satu perikop aja ya, satu perikop. Silakan Anda baca. Ya, satu perikop, satu perikop. Saya minta kamu bacakan, saya akui kamu hafal. Oke. Saya baca kepada saudara. 1 Yohanes 1 kita mulai ya sampai nomor 14 ya, supaya tidak ada fitnah di antara Kristen. Pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Theos. Dan perkataan itu adalah Theos. Theos pada mulanya bersama-sama dengan Theos. Segala sesuatu dijadikan oleh Theos. Dan tanpa Theos tidak ada satupun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Dalam Theos ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Theos, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh Theos semua orang menjadi percaya. Theos bukan terang itu, tetapi Theos harus memberi kesaksian. Oh, Yohanes itu bukan terang, tetapi dia harus menjelaskan tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dia telah ada di dunia dan dunia dijadikan olehnya dia bohong. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Theos, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan keinginan Theos. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggalnya Bapa karena kebenaran. Terus apa? Apa ini? Sudah. Ya, sudah. Firman itu sudah. menjadi daging. Terus. Jadi terus apapun kesimpulanmu waktu baca, tapi saya berterima kasih ya sudah bacakan Injil di depan umum. Itu saya tujuan saya sebenarnya. Iya, saya baca surat kabar ini. Kenapa emang? Iya, saya berterima kasih aja. Entah panamu itu benar, tapi saya setiap hari baca surat kabar kayak begini mah biasa untuk jadi lawakan, untuk menyegarkan otak bahwa itu ini bukan firman Tuhan. Dengar ya. Kalau bagi ini saya bukan firman Tuhan. Ini bukan firman Tuhan. Bahkan saya untuk setuju. jadi sabda Yesus aja bukan. Ini karangan orang yang tidak dikenal. Iya, saya Ini senang, karangan saya yang setuju tidak kamu dikenal. bacakan. Ini Tapi bukan tidak peduli ucapan apapun. Yesus. Bukan juga ucapan Tuhan. Ini karangan surat kabar dari penulis yang tidak dikenali. Tidak ditahu siapa penulisnya ini. Tidak ditahu. Orang Kristen pun bingung. Ini nggak tahu siapa penulisnya. Orang Tidak ada Kristen yang mana tahu ini bingung, penulis. kalau saya nggak mau pusing, saya nggak ambil pusing. Ya karena kau tidak punya otak. Bagaimana mau pusing kalau otak nggak ada? Coba. Kamu bilang saya nggak punya Kira-kira otak. bisa nggak? Hah? Kamu Kalau bilang kau saya nggak punya punya otak. otak, kalau kau punya otak, kenapa kau menyembah daging? Yang bilang saya nggak punya otak siapa? Ayo. Kalau kau punya otak, kenapa kau menyembah daging? Saya menyembah Tuhan, bukan saya menyembah daging. Mana ada Tuhan? Coba, ku bacakan lagi samamu. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Bukan menjadi Tuhan, menjadi daging. Kamu nakal. Mengaku berotak, tapi berotot. Nakal kamu. Firman itu telah menjadi daging, bukan menjadi Tuhan. Kamu nakal. Kamu nakal. Kamu pembohong, kamu penipu. Firman itu telah menjadi daging. Ini
Ini kalau dikasih pixin, dikasih miwon, dikasih kecap, daging nyoknyang dia jadi daging bakso dia. Ini. Kau baca baik-baik. Mana ada menjadi Tuhan, dia menjadi daging. Astaga, dengar dulu, dengar. Astaga. Firman menjadi daging, perkataan menjadi daging, tidak ada perkataan menjadi Tuhan. Dengar ya, dengar. Sakit ente, Bung. Enggak, saya biasa aja. Tapi menurut saya, kalau seandainya dia itu datang sebagai Tuhan langsung, saya rasa... Loh, bagaimana ceritanya Tuhan datang? Tuhan meliputi langit dan bumi, kok Tuhan datang? Kamu pikir Tuhan itu manusia merantau? Tuhan merantau, habis itu datang. La haula wala quwata illa billah. Tuhan itu meliputi segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Jadi dia tidak perlu datang. Yang datang itu makhluk. Seperti Yesus datang ke pohon ara untuk melihat berbuah kagak ya? Berbuah kagak ya? Ada buahnya kagak ya? Lapar aku. Nah itu bukan Tuhan yang kayak gitu-gitu. Kalau Tuhan itu tidak perlu datang, karena Tuhan itu maha mengetahui, maha mendengar. Ngapain dia datang? Yang datang itu yang tidak tahu. Misalnya, saya datang ke Jakarta. Kenapa saya datang ke Jakarta? Karena saya tidak tahu di Jakarta itu sedang apa, lagi ngapain, kayak mana. Andai saja saya meliputi Jakarta, ngapain saya datang? Toh saya sudah tahu. Tapi karena Yesus bukan Tuhan, dia harus mendekati pohon ara untuk sekedar mengetahui, berbuah kagak ya? Itu bukan Tuhan. Jadi yang datang menjadi daging itu manusia, bukan Tuhan. Jadi kau sembah itu adalah daging. Kecoa Ya, Yehuda adalah penyembah daging. Itu dalil kok. Dalil kok ada. Kamu suruh saya baca satu Bible, Yohanes 1. Sudah kubacakan. Kamu dengar ya? Ternyata kesimpulannya firman menjadi daging. Saya tungguin. Halo. tes. Ini kalau di belakangmu ini, kalau di belakangmu tumbuh daging itu namanya daging menumpang. Enggak apa-apa. Bukan kutil. Daging menumpang itu kutil. Sekarang Tuhannya orang Yahudi apakah menjadi daging? Jadi enggak. Di mana dalilnya Tuhannya orang Yahudi menjadi daging? Sudah cukup, saya rasa sudah cukup Yohanes 1:14. Ya itu Tuhannya Karisteng. Saya tanya Tuhannya Yahudi. Elohim, Eloah, El Eroi, pernah tidak menjadi daging? Ya udah, kalau kamu tanya Tuhan Yahudi, saya nggak tahu. Saya orang Yahudi. Nah iya, bagus. Sekarang saya ajarin. Tuhannya orang Yahudi itu, tak ajarin. Tuhannya orang Yahudi itu di dalam Yeremia 10:6, maha tinggi, tidak serupa dengan daging. Bilangan 23 nomor 19, Tuhannya orang Yahudi, bukan manusia dan bukan anak manusia. Tuhannya orang Karisteng, daging. Jadi beda antara Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Karisteng. Karisteng ini penyembah daging. Baik kalau bukan daging menumpang. Daging menumpang, kalau dia ganas namanya tumor. Bahaya itu. Penyembah tumor. Hancur perpuluhan. Ayo, ganti namamu singa, jangan singa lah, Anda sesuai. Ganti namamu Kecoa Gereja. Ah itu lebih pas. Kecoa Gereja. Singa Yehuda pula kau buat. Alamak, besar kali mulut kau. Namamu singa Yehuda. La. Tikus Gereja. Ah itu pas untuk kau. Oke, kita ganti ya. Ah, ganti tikus gereja. Nah, itu baru Texas, betul. dengerin ya. Dengar. Ya. Dengerin dulu. Tema yang kamu buat itu betul apa enggak? Betul. Betul, oke. Ya sudah, sabar dulu, sabar, santai.
Dapatnya dari mana menurut kamu? Dari pengajaran Bible. Yesus itu nggak jelas. Dapatnya dari mana? Dari semua aspek. Bible. Oke. Oke, stop. Kok jawabnya pasrah sih? Ya. Enggak, bukan pasrah. Oke, biarin ya. Jadi apa lagi? Apa yang Kristen itu nggak sesuai sama yang diajarkan Yesus di dalam Bible? Kenapa terputus tadi barusan? Gimana? Suaramu putus. Jaringanmu nggak bagus, Bang. Tes. Jadi kalau yang dilakukan orang Makanya Kristen itu sesuai nggak sama ajaran Yesus? Enggak. Sesuai bertentangan. Tidak bertentangan sama sekali. Laksana langit dan kandang babi tidak sesuai sama sekali. Apa yang Yesus ajarkan? Yesus mengajarkan menyembah kepada hakikat pencipta alam semesta yang tak terlihat oleh mata kasat manusia. Sedangkan Kristen mengajarkan justru menyembah kepada daging. Gitu ya? Iya. Oke. Bang Suma gitu loh. Dapatnya dari mana itu? Kebenaran itu? Kebenaran itu dapatnya dari Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, wajahnya pun tidak pernah kamu lihat. Tuh. Oke. Apa pandanganmu tentang Yesus? Yesus adalah nabi untuk Bani Israel saja, bukan untuk Kristen. Nice. Nah, terus di temamu? Yesus nggak jelas. Kenapa? Tolonglah dipikir dulu. Iya, Yesus nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Karena Yesus itu nabi bagi Bani Israel, tapi kemudian ada juga Yesus yang mengaku sebagai Tuhan di dalam Wahyu 22 nomor 16. Nggak jelas dia. Dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu muncul Yesus lagi di Pulau Patmos mengaku apa? Akulah tunas Daud bintang timur gilang gemilang. Gak jelas dia. Ngeri juga ya, ada yang jelas, ada yang gak jelas. Katanya dari Bible. Lucu, benar. Jadi Yesus itu ada yang asli, Yesus itu ada yang tidak asli, ada yang palsu, ada yang asli. Itulah makanya dia nggak jelas. Itu paham? Kesian saya lihat kamu sebenarnya. Saya lebih kasihan lihat kau nggak cebok rupanya. Kasihan benar Bang Suma ini. Berpuluh tahun mewaraskan orang Kristen tapi nggak waras-waras Kristennya. Memang kasihan saya. Lelah saya mengajarkan ente. Coba Anda lihat. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan anak bukan anak manusia. Oke? Yesus manusia dan dia anak manusia. Tapi apakah Kristen bergeming untuk tidak menuhankan anak manusia ini? Tidak. Kasihan Bang Suma, capek. Data disajikan. Bible diuraikan. Tapi Kristen, karena memang dia sudah tabiatnya seperti itu, mereka tidak pernah bisa sampai kepada hakikat kebenaran. Nah, itulah Kristen. Sampai di sini tidak jelas? Belum? Ganti namamu dulu. Tikus gereja baru jelas. Tuhan bukan manusia. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Yesus serupa dengan daging bakso. Dalilnya jelas dalam kitabmu. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi sarx. Menjadi apa? Menjadi daging. Tuhan menjadi daging. Bang Zuma, lucu. Lucu ya? Lucu ya? Enggak deh, bukan Bang Zuma. Namamu bukan Bang Zuma. Lucu nggak? Enggak lucu, namamu bukan Bang Zuma. Ya, perkenalkan nama asli saya Nur Alim Andi Rahim.
Itu nama asli saya. Bukannya Jurus Kipling. Sakit hati ya. Kalau orang di perguruan panggil saya sensei. Sensei Aling itu panggilan saya di perguruan. Sakit hati ya. Tapi setahu saya Jurus Kipling. Allahu Akbar, Masya Allah. Seibarat Saulus namanya Paulus, ya kan? Iso, Yesua namanya Yesus, kan begitu. Elohim dirubah menjadi Theos, ya kan? Dewa mereka berubah menjadi Allah, gitu. Ya kan? Tikus dirubah menjadi singa. Kamu udah salah. Pagan dirubah jadi Yehuda, kan gitu. Kamu udah salah, kamu udah salah. Kamu yang beleng-beleng memang kau. Kamu udah salah. Salahnya di mana? Bagian perkataan Yesus yang benar diambil menjadi bukti, tapi bagian perkataan Yesus yang menurutnya tidak sesuai dijadikan tema. Yesus gak jelas, kan? Lucu kau sebenarnya, lucu. Ya, memang Yesus itu nggak jelas. Menurutmu Yesus jelas nggak? Jelas banget. Oke, saya minta kalau Anda mengatakan Yesus itu jelas, di mana Yesus pernah menunjukkan wajahnya di era sekarang, dan mana wajah yang jelas itu? Ingat ya, di Cina Yesusnya matanya sipit. Oh, kalau itu bukan urusan saya, itu lucu. Katanya jelas tadi. Tadi katanya jelas, sekarang kok berubah, bukan urusan saya. Gimana ini? Yang kita ngomongkan ya. Yang apa? Dari aspek mananya? Jelas dari aspek mananya? Kristologinya? Apologetikinya atau apa? Mana yang jelas yang kamu maksud? Keturunannya, silsilahnya, ajarannya, pengikutnya, dirinya, tubuhnya, rohnya, jasadnya, kuburannya, pakaiannya, apanya yang Anda maksud jelas? Yesus ini tidak jelas. Nanti besok di tema lain dia bilang lagi Yesus itu jelas. Di temanya lain lagi dia bilang Yesus tuh begini-begini. Enggak. Saya tanya sekarang samamu, menurutmu Yesus yang jelas itu bagian apanya? Oh, Yesus yang jelas itu ajarannya bagus. Oh, ajarannya. Tolong kamu Tuhan, tunjukkan. Tolong kau tunjukkan ajarannya yang memerintahkan atau mengajarkan orang-orang menjadi Katolik. Tunjukkan di mana dalilnya tuh? Memang jelas dia tidak suruh ya. Memang. Ya. Tadi katanya jelas, sekarang memang dia tidak suruh. Tapi kalau untuk mengaku dia sebagai Tuhan, ada ayatnya. Enggak, saya tidak sedang mengatakan itu. Saya sedang menceritakan tentang kejelasan dia, tentang ajarannya katanya kan. Sekarang kau tunjukkan kepada saya ajarannya yang mengajarkan agar orang membuatkan patung untuk dirinya, agar orang membuatkan rumah gereja untuk dirinya, agar orang memungut perpuluhan untuk namanya, agar orang menjadi makan babi demi namanya, agar orang mengarang kitab untuk dirinya. Mana ajaran yang jelas yang kau maksud itu? Atau endingnya di mana Yesus mengajarkan tentang kerasulan Paulus? Itu dulu. Kena kau di sini. Itu aja dulu yang paling pokok. Waktu Yesus melakukan penginjilan di tanah Yudea atau di Galilea, coba kau tunjukkan di mana pernah Yesus menjelaskan tentang kerasulan pendiri agama Katolik, yaitu Paulus. Di mana itu tertulis? Jawab, silakan. Kalau itu saya nggak bisa jawab. Ya udah. Makanya aku bilang tadi, Dek, ganti namamu, Balau Gereja. Jangan sok tinggi nama kau, tapi isi kosong. Gitu loh. Yesus mengajarkan tentang kerasulan Paulus tak ada. Yesus mengajarkan agar menjadi Katolik tak ada. Yesus agar mengajarkan ibadah di gereja tak ada. Yesus mengajarkan agar Katolik menyembah dirinya tak ada. Yesus mengajarkan kerasulan Paulus tak ada.
Yesus mengajarkan tentang buku-buku perjanjian baru, tak ada. Yesus mengajarkan tentang Kristen, tak ada. Yesus mengajarkan ibadah minggu, tak ada. Lalu apa? Apa yang bisa diambil dari Kristen ini yang ternyata bukan ajaran Yesus? Apa? Apa? Ya nggak apa. Ya itu yang saya Iya nggak apa-apa. Nggak ada. Agama Kristen ini nggak ada. Agama yang berdiri sendiri tanpa Yesus. Karangan manusia. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Gimana dong? Wajar dong ya. Di dalam Matius 7:22 sampai 23, Kristen diusir sama Yesus. Enyahlah daripada aku, wahai kalian Kristen. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Wajar, kasihan. Ternyata kayak gitu. Coba tunjukin ayatnya. Tunjukin ayatnya. Matius 7. Matius 7. Nomor 22 sampai 23. Di situ Kristen diusir. Nggak ada tulisan Kristen, nggak usah ngarang. Mau tulisan Kristen, mau. Ada Paul